Halo semua, kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang konsep persekutuan antar objek dalam ruang. Dengan saya sendiri, Wiwin Apriska Kartini Ujuwadu, dan teman saya yang pertama, Ana Maria Haheli, yang kedua Maria Ermelinda Penny, yang ketiga Melania Sarina Nunung, yang keempat Ana Biaf, yang kelima Elvilia Yuserliju, yang keenam Trifoni Ambanu, yang ketujuh Sarci Marcelina Elizabeth Nau. Konsep persekutuan antar objek dalam ruang. Di sini ada dua hal yang akan dibahas. Yang pertama, persekutuan antar objek dalam ruang. Yang kedua, titik tembus garis dengan bidang. Yang pertama, konsep persekutuan antar objek dalam ruang. Bagian A, persekutuan antara dua bidang. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Apakah AB termuat pada lebih dari satu bidang? Jawabannya ya, karena AB merupakan elemen dari bidang A, B, C, D, dan AB merupakan elemen dari bidang A, B, F, E. Maksudnya di sini bahwa garis AB merupakan garis persekutuan antara dua bidang A, B, F, E dan bidang A, B, C, D. Hal inilah yang mendasari bahwa sifat rusuk merupakan persekutuan dari dua bidang. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi konsep persekutuan antar objek dalam ruang yang kedua, yaitu persekutuan antara dua garis. Dua garis dapat memiliki persekutuan jika terletak dalam bidang yang sama. Sehingga, untuk menentukan titik persekutuan dua garis dalam ruang, langkah pertama yaitu memastikan bahwa kedua garis tersebut terletak dalam satu bidang yang sama. Demikian pula sebaliknya, jika dua garis memiliki titik persekutuan, maka dipastikan bahwa kedua garis itu terletak dalam bidang yang sama. Mengapa demikian? Perhatikan gambar kubus ABCD, EFGH ini. Titik A ini memiliki lebih dari satu garis, yaitu garis AB dan garis AD. Karena memiliki dua garis, maka titik A ini dapat disebut persekutuan antara dua garis atau biasa disebut dengan titik potong. Sehingga kedua garis AB dan AD itu terletak dalam satu bidang yang sama, yaitu bidang ABCD. Selanjutnya, perhatikan garis AD merupakan persekutuan dua bidang ABCD dan ADH, dan garis AB merupakan persekutuan antara dua bidang ABCD dan ABFE. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa jika A merupakan persekutuan dari bidang ABFE dan ABCD dan ADHE, maka hal inilah yang mendasari sifat dari titik sudut, bahwa sebuah titik sudut merupakan persekutuan dari tiga bidang. Mungkin dari saya hanya itu. Sekian.
Baik, saya lanjutkan yang ke C, persekutuan antara garis dan bidang. Titik A merupakan persekutuan antara garis AE dan bidang ABCD ditulis dengan A elemen AE dan A elemen ABCD. Pada istilah umum, objek geometri ini disebut dengan titik tembus. Persekutuan antara garis dan bidang, kita bisa lihat gambar kubus ABCD EFGH ini, di mana titik A merupakan persekutuan garis AE dan titik A merupakan persekutuan bidang ABCD dengan A elemen AE dan juga A elemen ABCD. Jadi pada istilah umum, objek geometri ini disebut dengan titik tembus. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa A merupakan titik tembus pada titik tembus AE pada bidang ABCD. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang titik tembus garis dengan bidang. Langkah-langkah melukis titik tembus garis ke bidang. Yang pertama, tentukan bidang yang memuat garis tembus. Yang kedua, tentukan garis persekutuan antara bidang yang ditembus dengan bidang yang memuat garis tembus. Yang ketiga, tentukan titik potong garis tembus dan garis persekutuan dua bidang tersebut. Dan yang terakhir, titik potong itulah yang merupakan titik tembus garis ke bidang. Pada pemateri sebelumnya telah menjelaskan tentang langkah-langkah untuk melukis titik tembus garis dengan bidang. Nah, sekarang kita masuk dalam contohnya. Misalkan terdapat kubus ABCD EFGH, tentukan titik tembus BD ke ACGE. Penyelesaiannya, langkah yang pertama, tentukan bidang yang memuat garis BD. Kita lihat pada gambar. Bidang yang memuat garis BD ada dua bidang. Yang pertama bidang ABCD dan bidang BDHF. Kita memilih bidang BDHF sebagai bidang yang memuat garis BD. Langkah kedua, tentukan garis persekutuan antara dua bidang yang dibentuk. Maka kita akan memperoleh garis PQ, di mana garis PQ ini adalah garis persekutuan bidang ACGE dengan bidang BDHF. Langkah ketiga, tentukan titik potong antara BD dan PQ berpotongan di Q. Jadi, titik tembus BD ke ACGE adalah titik Q. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.